Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bil haqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kita muliakan dan juga kita ta'zimi Ning Hajah Nisaul Kamilah, ini sosok yang inspiratif, luar biasa, teladan kita dalam kehidupan rumah tangga, teladan kita dalam kreativitas menulis, teladan kita dalam hal menjadi orang tua, teladan kita dalam hal peningkatan taraf kesejahteraan keluarga, dan banyak teladan yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan tentu saja yang saya muliakan Gus Haji Muhammad Haris Khulaifi SAI, pengasuh Pondok Pesantren Sabilul Thayyib Pasuruan, selaku juga sigaring nyawanya Ning Nisaul Kamilah. Senang sekali melihat media sosial kita ketika kita melihat para kiai, para ibu nyai memamerkan kemesraannya. Kenapa kita senang? Lantaran kita mendapatkan teladan, juga lantaran ada sosok-sosok di luar para artis yang mungkin mempengaruhi cara pandang terhadap kehidupan rumah tangga dari siapapun yang belum berumah tangga, akhirnya memiliki pandangan lain untuk mengikuti keromantismenya, kemesraannya yang selama ini ditunjukkan oleh para kiai dan ibu nyai di media sosialnya. Kita tahu berbeda dengan para selebritis, ketika sosok kiai dan ibu nyai memamerkan kemesraannya, tidak ada sesuatu yang norak, tapi beliau-beliau itu menunjukkan sisi romantismenya dengan cara yang elegan. Tentu kita sepakat. Oke. Demikian pula yang biasanya kita saksikan ketika Ning Mila itu mengupload foto bersama keluarga, bersama suami tercinta, dan juga ketika beliau mengisi acara dan saling bergantian dalam mengasuh anak, ya, saling berumah tangga, dalam menentukan posisi di mana seharusnya seorang perempuan bisa menjadi seorang ibu, bisa menjadi seorang istri, juga sekaligus bisa menjadi seorang perempuan seutuhnya. Ini teladan kita bersama di wilayah ini. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, tentu saja yang saya muliakan panjenengan semua, para ibu, ini bapak-bapak ada tanda ini. Ya, ini tampaknya juga ibu-ibu semua. Dan ada juga bapak-bapak. Ada ya. Ini tentu saja yang saya hormati panjenengan semua, seluruh peserta yang alhamdulillah dalam kesempatan malam hari ini meluangkan waktu untuk kita bisa diskusi bersama-sama, untuk kita membahas satu topik, di mana topik ini bisa kita jadikan sebagai salah satu pijakan kita, baik yang sudah berumah tangga saat ini maupun yang kelak akan juga berumah tangga dengan pilihannya maupun pilihan orang tua, dengan jodohnya, ya. Rabni banati jodoh yang dipilihkan oleh Allah, jodoh yang dipilihkan oleh Tuhan, itu kan. Kita berharap apabila siapapun yang menjadi pasangan panjenengan, ya, itu bisa menjadi pasangan yang saling mendukung, saling mencintai, saling menghormati, saling mengapresiasi, dan juga bukan hanya menjadi pasangan di surga melainkan kelak di akhirat. Bukan hanya pasangan berbagi derita saja, melainkan tentu saja berbagi kebahagiaan, dan juga menjadi pasangan yang berbeda pandangan tapi tetap dalam satu visi misi untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, tidak banyak yang hendak saya sampaikan, tapi ada beberapa hal yang mungkin perlu kita diskusikan pada kesempatan malam hari ini, yaitu tema yang sebenarnya sudah dipraktekkan oleh para guru-guru kita, oleh para ulama-ulama kita.
Jadi ada satu hal yang menarik manakala kita membicarakan tentang kiprah rumah tangga para kiai di pondok pesantren, khususnya di pondok di organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi para kiai yang ada di Nahdlatul Ulama itu beberapa yang kita cermati adalah kiai yang cukup apresiatif dengan kiprah Ibu Nyai. Beliau-beliau ini tidak saja memberikan ruang untuk kesolehan ritual, kesolehan individual, melainkan juga memberikan ruang kepada istri-istri beliau untuk turut berpartisipasi dalam kesalehan publik ya. Saya contohkan misalnya, kiai-kiai kita, guru-guru kita ini memberikan ruang yang cukup bagi istri-istri beliau, bukan hanya sebagai dalam tanda kutip istrinya Kiai A misalnya, melainkan orang akan mengenal sosok perempuan ini sebagai sosok Ibu Nyai yang menjadi teman seperjuangan dari suaminya. Ya termasuk Ning Mila, kita mengenal Ning Mila bukan sebagai Nun Sewu Ning Mila. Kita mengenal Ning Mila bukan sebagai sosok istri dari Gus Haris, tapi mengenal Ning Mila sebagai sosok Ning Mila secara otentik. Nah, hal ini bisa kita lihat juga pada sosok yang lebih senior, misalnya Ki Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud, Ki Haji Abdurrahman Wahid, terus kemudian siapa lagi, banyak sekali kiai-kiai yang di situ memposisikan istrinya sebagai sosok manusia seutuhnya yang sama-sama memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mencapai kesolehan bersama-sama. Jadi teladan dari ulama-ulama kita adalah bahwa para ibu nyai bukan saja nanti ikut surga, ikut masuk ke surga atas ridho suami ya lantaran suaminya, melainkan memang menjadi salah satu teman sehidup, juga teman seperjuangan dari sosok Kiai A tersebut untuk bersama-sama berjuang li'ila'i kalimatillah. Nah, hal-hal semacam ini, ketersalingan atau at-tabadul atau al-mubadalah, ini yang menjadi tema penting obrolan kita pada malam hari ini. Apa yang disebut sebagai al-mubadalah? Lantas bagaimana praktek di dalam keseharian berumah tangga? Juga bagaimana upaya untuk mencapai rasa ketersalingan ini? Al-Quran sudah memberikan semacam panduan dengan kalimat yang sangat indah. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Ini kalimat yang luar biasa efektif bagaimana Allah memberikan pilihan diksi yang tepat bahwa suami istri berpakaian masing-masing yang saling menutupi, saling menghangatkan dan seterusnya. Artinya di sini ruang-ruang interaksi yang setara, interaksi yang sepadan dan saling mengisi selain daripada mencintai itu dikukuhkan sedemikian rupa. Jadi kalau dalam konsep al-mubadalah atau rasa ketersalingan itu ya, itu saling mencintai, saling membantu, saling mengisi, saling melindungi, pokoknya saling-saling lah ya. Nah, itu menjadi salah satu pilihan kita pada malam hari ini dan untuk kedepannya, atau mungkin panjenengan sudah menjalani pola semacam ini, ya sudah alhamdulillah. Artinya teladan yang semacam ini, teladan berumah tangga at-tabadul ini sudah dilakukan oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu menghargai sosok para istri beliau itu sebagai sosok manusia seutuhnya yang memiliki karakteristik yang berbeda, kecenderungan pandangan yang berbeda dengan beliau, tapi di sisi lain juga sangat mendukung perjuangan beliau. Ya. Oleh karena itu, salah satu prinsip yang menjadi penting dalam kehidupan al-mubadalah dalam rumah tangga itu bukan prinsip tidak ada pertengkaran. Tidak ada prinsip semacam itu, karena yang namanya pernikahan adalah mempersatukan dua orang yang berbeda dengan pandangan yang berbeda dan mencari lebih banyak titik temu daripada titik tengkar. Nah, mencari titik temu inilah salah satu ruang yang disediakan dalam prinsip al-mubadalah untuk mencapai yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana dalam surat Ar-Rum ayat 21 itu yang insya Allah panjenengan semua sudah hafal gitu ya. Jadi kalau kita beranggapan bahwa setelah menikah itu tidak ada pertengkaran, adem ayem,
kayak sinetron, kayak film India. Itu salah. Jadi jika ada anggapan pernikahan selalu harmonis sebagaimana lagu-lagu romantis, itu juga kurang tepat. Sebab ada banyak perbedaan pendapat, juga sedikit pertengkaran yang membuat pasangan lebih bisa bersikap dewasa, saling memperbaiki diri, saling menyadari, insaf atas kesalahan yang diperbuat dan seterusnya. Dan hal ini asal mampu menyikapinya dengan bijak, niscaya pernikahan bisa menjadi maslahat. Nah, sebentar. Istilah al-mubadalah ini sendiri pertama kali diantaranya saya dengar dari Kiai Haji Fakihruddin Abdul Qadir ya. Ini dalam al-mubadalah ini ada upaya untuk bukan saja saling mencintai, melainkan juga saling melengkapi, mengisi dan memahami karakter pasangannya. Dan salah satu hal prinsip yang menjadi fondasi dari al-mubadalah ini adalah bagaimana menyadari pasangannya sebagai sosok yang dilahirkan bukan saja berbeda secara kelamin, melainkan juga berbeda mungkin strata sosial, berbeda latar belakang keilmuan, juga berbeda dalam latar belakang keluarga. Sebab yang namanya pernikahan itu pasti, sekali lagi pasti, bukan hanya mempersatukan dua individu, melainkan mempersatukan dua keluarga. Oleh karena itu, biasanya goncangan-goncangan di awal pernikahan, tentu kita sudah menikah dan masing-masing mungkin juga sudah mengalami, itu ditentukan pada tahapan 5 tahun pertama, kemudian ada godaan itu 5 tahun kedua, kadangkala sebaliknya, jadi ada godaan, ada cobaan. Kalau cobaan itu biasanya dari Allah, ya. Mohon maaf, mungkin belum dikaruniai keturunan, walaupun sudah berusaha dan seterusnya. Ada faktor eksternal, itu kaitannya sama ujian, sedangkan godaan itu kaitannya faktor internal. Ada kalanya seseorang dalam berumah tangga kuat diberi ujian atau cobaan, tetapi ketika sudah berlalu cobaan, datanglah godaan, ini nggak kuat. Bagaimana misalnya ketika dulu awal pernikahan membina rumah tangga di tengah kondisi ekonomi yang terbatas, keduanya saling mencintai, saling mendukung, saling menguatkan. Tiba-tiba pada tahun 5 tahun kedua pernikahan datanglah godaan, mungkin salah satu pasangan ada yang serong dan seterusnya. Jadi rasanya kuat menghadapi cobaan tapi tidak kuat menghadapi godaan. Ada pula yang sebaliknya seperti itu. Nah, ini bagaimana kemudian kita harus menyikapinya dan seterusnya akan kita bahas dalam waktu setelah saya menyampaikan seperti ini. Yang selanjutnya itu dalam al-mubadalah ada salah satu hal yang mungkin bisa kita diskusikan dalam rangka malam hari ini. Karena biasanya ada pertanyaan, Gus, ini bagaimana? Ini suami saya orangnya kaku. Wah, suami saya orangnya emosian. Ada lagi suami saya, ya itu biasanya itu curhatan ibu-ibu ketika saya ngisi majelis taklim ibu-ibu gitu kan. Suami saya ini orangnya cuek, orangnya pendiam. Ada pula orangnya nggak romantis. Ada pula suami saya ini orangnya romantis tapi nggak pernah mau bantu saya dan seterusnya. Ada lagi suami saya pengangguran gini-gini banyak. Nah itu bagaimana? Nah ini salah satu hal sebelum nanti kita mungkin mendiskusinya lebih banyak. Saya ingin mengutip beberapa pendapat, di antaranya yang ingin saya kutip adalah pendapat dari seorang namanya Gary Chapman ya, dalam bukunya The Five Love Language. Jadi 5 bahasa cinta. Jadi begini mbak-mbak, ibu-ibu muda yang cakep-cakep, yang glowing-glowing ya. Jadi kadangkala seseorang itu bersikeras tidak mau mempertahankan hubungan rumah tangganya, memilih untuk bercerai, yang kemudian anak akan menjadi korban lantaran adanya salah satu faktor selain masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ternyata masalah ini bermula dari komunikasi yang macet. Oleh karena itu salah satu hal yang paling penting dimiliki oleh kita sebagai pasangan muda dan seterusnya itu adalah bagaimana menyuguhkan 5 karakter atau 5 bahasa cinta dalam keluarga kita.
mbak-mbak dan ibu-ibu pada dasarnya ini memiliki kekuatan untuk menaklukkan kekakuan suami, egoisme suami, sifat pasifnya suami, cueknya suami, melalui salah satu karakter yang ibu-ibu atau mbak-mbak miliki. Apa itu? Kelembutan. Walaupun sudah banyak kayak gitu sudah saya lakukan, tapi suami saya tetap aja kayak gitu-gitu, nggak mau bekerja seperti ini. Mbak, Bu, ketika seorang perempuan mengeluarkan energinya, energi kelembutan dan kasih sayang yang dahsyat, jangankan laki-laki, siapapun yang akan mengeluarkan itu takluk. Makanya saya tidak setuju ketika ada yang mengatakan laki-laki adalah makhluk terkuat. Saya tidak setuju. Kenapa? Sesungguhnya yang terkuat adalah perempuan dan laki-laki adalah makhluk terlemah. Buktinya apa? Semua obat kuat dikhususkan dan diciptakan untuk laki-laki dan tidak ada obat kuat yang diciptakan untuk perempuan. Agree? Setuju? Yang kedua, kekuatannya pada komunikasi selain kelembutan itu. Ngeten, Bu? Mbak. Jadi karakter laki-laki itu beda dengan karakter perempuan. Ketika misalnya saya ngisi acara, di acara walimah misalnya, yang hadir mayoritas adalah bapak-bapak, maka saya harus menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan watak atau sesuatu yang dimiliki oleh bapak atau sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami kepada mereka. Nah, karena di sini kebanyakan adalah ibu-ibu dan seterusnya, maka di antara salah satu hal yang ingin saya sampaikan adalah 5 faktor terpenting yang harus kita miliki, dan tolong ini nanti tulisan saya bisa di-share kepada suami, dan jangan sekali-kali menandai suami di media sosial untuk menyindir dirinya dengan sebuah artikel atau video atau apa. Ibu-ibu harus diingat loh ya, suami laki-laki itu memiliki ego yang sangat tinggi. Ketika mbak-mbak ingin menasihati suami, nggak mempan misalnya, lembut, nasihat lembut nggak mempan, lantas kemudian panjenengan men-share cara menjadi suami yang oke, videonya Gus Idam, videonya Gus Ba ada di situ, cara menjadi suami yang oke. Mbak mendownload, kemudian mengupload, men-tag suami. Aku yakin suami tidak pernah mendengar, karena merasa egonya dihancurkan secara publik oleh mbak, oleh ibu-ibu yang merupakan seorang perempuan yang mungkin bagi laki-laki yang memiliki ego yang tinggi nggak dianggap apa-apa. Salah satu caranya bagaimana? Jangan pernah menandai suami atau pasangan Anda dalam postingan-postingan publik yang berbau yang namanya nasihat, yang nasihat tersebut juga disampaikan oleh laki-laki. Nah, gitu loh. Harus dikatakan. Solusinya bagaimana, Gus, untuk menaklukkan suami saya yang bermasalah? Bagaimana cara saya bukan menaklukkan ya, berkomunikasi dengan mertua saya yang kejam, sadis kayak mertua di sinetron Indosiar dan seterusnya. Ayo kita mulai pada beberapa tahapan ini, karena ketika kita menerapkan 5 prinsip atau 5 bahasa cinta ini, bukan hanya untuk suami, melainkan untuk relasi teman kita kerja, untuk kolega kita, untuk sosial masyarakat. Wis iku hakul yakin, jenengan tidak pernah meminta apapun orang akan membantu jenengan tanpa jenengan harus mengatakan minta tolong dan seterusnya. Karena ini bahasa cinta. Bahasa cinta universal. Yang pertama, ini mungkin ya khususnya untuk menaklukkan laki-laki lah bahasanya gitu. Karena saya bicara atas nama laki-laki. Yang pertama itu adalah karakter seseorang, laki-laki maupun perempuan, itu bisa didekati dengan cara yang pertama adalah words of affirmation atau kata-kata dan pujian. Jadi kayak gini Ibu ya, Mbak, jika pasangan kita masuk kategori ini ya, atau suka dipuji, kemudian suka diberi kalimat I love you ya misalnya, tidak ada masalah kalau kita memulainya. Jadi ada karakter laki-laki, Mbak, ya, yang memang suka dengan pujian. Misalnya, waduh, ayah habis cukur rambut tambah ganteng. Hatinya itu klepek-klepek. Pulang dari kerja, wis capek, ke bengkel, mambu oli, misalnya. Kemudian jenengan mendekat.
Ya, aroma oli yang ada di tubuh ayah bagiku adalah semerbak aroma kasturi, karena ayah sudah bekerja untuk nafkah yang halal bagi saya dan juga anak-anak kita. Kelepek-kelepek iku bos. Nah, estu Jadi ini pentingnya jenengan cek kira-kira bojoku iki sing kakune koyo ngene, cueke koyo ngene iki apa? Oh, jangan-jangan suami saya atau mungkin mertua saya sing kaku nih sombongnya medite ora karo-karuan, ternyata takluk dengan kalimat pujian misalnya kepada suami. Jadi buatlah mereka merasa nyaman untuk merasa dicintai, buatlah mereka nyaman sebagai seorang laki-laki, misalnya ya kalimat I love you, ya engkau ganteng sekali hari ini, atau ketika si suami habis bercukur jenggot, yuk tak kira tadi Salman Khan lewat, misalnya, ya Allah tadi tak kira Tom Cruise lewat, misalnya kayak gitu. Apalagi kalau suami itu mengatakan kepada istrinya, I love you, terima kasih sudah mencintaiku hari ini, terima kasih sudah menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kita. Kelepek-kelepek kalau misalnya ibu atau mbak itu bertipikal yang pertama, yaitu suka ketika dipuji ya dengan kata-kata. Jadi yang pertama jangan catat, nanti materinya mungkin saya kirim ke WA, bisa di-share nanti oleh Mila ya. Jadi yang pertama itu adalah pentingnya melakukan yang namanya words of affirmation atau kata-kata atau kalimat pujian. Ketika laki-laki sekokoh apapun, sesombong apapun, tapi dia memiliki karakter yang didekati dengan pujian, senang digunggung, senang dipuji, kelepek-kelepek bu, saya setuju bu. Nah, apa misalnya, tanggal 6, ya Allah ya, tak kira tadi Sahrukan lewat itu ya, kayak gini, kayak gitu, ya makasih, ini sudah bekerja keras untuk adik dan juga untuk anak-anak kita. Makasih sudah menjadi ayah yang baik, diucapkan dengan kalimat lembut, tatap matanya, kelepek-kelepek, langsung duit belanja ditambah, langsung pesen jilbab sing anyar nang ning Mila, wis iya ketuku ini jatah apa namanya, jatah foya-foya, gitu. Itu loh, jadi harus itu, ojo isinan ya. Mungkin awalnya jenengan tidak terbiasa. Saya pun melakukan hal ini ke istri saya. Awalnya aku ya terbiasa, temen ya isi nih. Lapus kata tuwek kok gini kok puji-pujian. Tapi yakin kalau misalnya kalau pasangan kita bertipikal seperti ini, ya Allah, ini tahap untuk menjadikan rumah tangga kita sakinah. Sakinah itu ayam tentrem. Sakinah kaitannya ada perasaan nyaman di hati, ada perasaan nyaman di pikiran, membuat suami atau pasangan kita itu betah di rumah ya. Wis pokoknya misalnya bojone jenengan medit saiki ya, mau medit ya, kaku, nyenenian, nyentaan, kereng karo anak-anak. Jenengan cek, ketika dipuji ya ganteng banget sih sampean itu ya. Engko lek misalnya langsung keringetan, langsung tersipu dan tidak berani menatap mata jenengan ketika jenengan puji. Aku yakin dia tipikal yang pertama. Salah ya. Ayo coba. Ketika ada ini ya, kenapa ini 5 bahasa cinta menjadi tema penting dalam malam hari ini? Karena sekali lagi banyak rumah tangga yang bermasalah diawali dengan cara komunikasi yang tidak baik. Yang kedua, lantaran tidak tahu karakter mendekati, lantaran tidak tahu cara mendekati pasangan, cara melakukan pasangan, gitu. Jadi ya. Itu yang pertama diingat-ingat ya, kata-kata pujian ya. Pujian apapun ketika laki-laki dipuji wis gitu. Misalnya jenengan digawakno hadiah kaya apa ya, dikono martabak ngono lho ya. Misale jenengan puji ya matur suwun ya Allah, wis dipuji piye lah kaya ngene. Wae ono bisi ono. Wong lanang iku lek diungkapno I love you kadang iku rada keras, iku biasa. Ning engko lek misale arep turu mari ngeloni anak terus engko mbok bisikno nang telingane bojomu ya I love you. Rezeki ora karuan kuwi. Iku lek misale bojone jenengan tipikal yang pertama. Ora usah njaluk duit, ngono lagi langsung diwehi. Nyoh,
tak transfer piro 500.000. Apa iki ya? Duit buat hura-hura. Loh, buat foya-foya. Wah. Yang pertama jenengan cek saiki sambil bayang no bojone jenengan kira-kira seneng apa kayak ini. Tapi Gus, suami saya lo kaku orangnya cuek. Wis talah. Dicek sih. Kadang-kadang wong lanang kaku iku jaim. Lah. Wis talah, ndang dianu sih. Kadang-kadang wong lanang iku jaim nang ngarepe bojone. Akhirnya bojone padha jaime tukaran terus. Coba iki yang pertama. Ya. Lek misalnya gak mempan cara pertama, coba dilihat karakter suaminya. Pakai cara yang kedua, Bos. Iki ya. Nah, ini pakai namanya physical touch, sentuhan fisik, rek. Ya. Bojone jenengan dipuji, ya, I love you. Ya, sampean ganteng kaya Salman Khan, rep. Oh, iya enak. Ya, sampean ini kok gua anu ngene-ngene. Mari gawe apa mari sabunan ngene kok ganteng. Rasa macam-macam. Kadang-kadang ini ya. Tapi wong cuek koyok ngene ya iku kadang-kala takluk dengan namanya sentuhan fisik. Ini yang kedua ya, physical touch. Apa itu? Ini ya, jika kita sedang berada di mall ya, lantas misalnya kemudian apa bojone jenengan iku ingin tampil super power di hadapan publik di mall, tiba-tiba megang tangani jenengan. Ada dua kemungkinan itu. Pertama memang romantis karena dia pendekatannya physical touch. Yang kedua dia tidak ingin kalau jenengan itu masuk ke butiknya Risti Tagor. Ya, masuk ke butiknya Syahrini. Masuk belanja ya itu ya. Itu nah, laki-laki yang berprinsip physical touch semacam ini rek. Ya Allah, iku ngene. Misalnya bojone jenengan, ngapunten, kerjane nang omah, mbuh ngetik, mbuh nukang, mbuh jahit, mbuh mari ngarit kaya apa misale. Jenengan iku gawakno teh. Bojone yo cuek, edek-edek nang ngalep laptop. Teh didekek, tangan jenengan meluk teko belakang, ya, karo mijet-mijet. Set, biar apa to ya. Wis muga-muga rezekine tambah lancar ya. Iku suwen. Lek gak ngono, enak-enak jahit. Terus mbok peluk teko belakang rek. Leh, kuwi kejet-kejet bojone kuwi engko. Lah, teman kuwi. Suweneng niku. Ya Allah, ngene iki aja isin, iki ono sing isin-isin lho jarno ta rek. Kenapa harus malu? Karena pola pikir kita beda. Kenapa kita kadangkala banyak pasangan rumah tangga itu mereka tidak malu menampilkan pertengkaran di depan anak. Sedangkan ketika menampilkan keharmonisan malah malu. Kan aneh toh. Lek tukaran bengok-bengok nang ngarepe anake gak izin yo gak. Tapi lek misalnya ngomong nang bojone ya, makasih ya sudah membantu ini tadi cuci piring. Kenapa kok malu? Loh ya, menampilkan keburukan nggak malu, pertengkaran yang bisa ditiru oleh anak. Justru ketika menampilkan yang namanya kebaikan dalam mudru malu ojo isi nang nglakoni kebaikan rek ya. Ini prinsipnya ning Mila kuwi lho, ning Mila awal dodolan biyen digojloki wong-wong to. Apa sarjana S2 dodolan ilmu lu gak manfaat. Ning Mila digojloki, ning Mila cuek. Apalagi ning Mila lagi ning putune Yai Hamid Hasbullah anak keluarga tambah beras lapo dodolan apa lemari barang cuek gak izin. Kenapa? Yang dilakoni ning Mila itu halal dulu bos ya. Kilo anak sing ya iku temen niku physical touch rek temen niku pemenang sing misalnya suamine ngapunten lho ya ngapunten iku libidone tinggi misalnya lho lek misalnya sentuhan fisik koyo ngene iki wis ta rek ngene kok wong lanang kuwi ora usah diapa-apakno wis dituruti karepe tok kuwi kok wis dadi dalam tanda kutip kuwi dadi anakmu misalnya lho ya wis kok kono apa kok lak gelem ngene lho ya. Jadi misalnya jenengan apa ya kesel bojone pijet ya tak pijet ya dan dhewe seneng ujug-ujug teko aku pijetono apa berarti suami jenengan tipikalnya suka sentuhan fisik ya. Terus apa jenenge hal-hal semacam ini harus diperhatikan karena survei membuktikan aku lali di survei ini sapa ya anak yang ini anak loh ya bukan suami anak yang jarang dipeluk atau dielus itu memiliki emosi atau sikap sosial yang berbeda
dengan anak-anak yang sejak kecil dibiasakan untuk dipeluk dan dicium dan diapresiasi secara fisik oleh ayah ibunya. Itu beda loh. Oleh karena itu ketika misalnya kita suami jenengan itu suka sentuhan fisik, perlakukan mereka semacam itu. Dipijeti ya, pas kerja jenengan nyanding tok ngono lho, nderek bojone jenengan. Temen kuwi ha. Lah aku misalnya jenengan takon, jenengan pripun Gus? Aku seneng kabeh iki. Untuk 5 ya senengi kabeh. Nah, saya belak-belakan sama istri saya. Istri saya juga belak-belakan ke saya. Makanya aku ketika baca semacam ini, Mas, sampai niku pengin piye toh? Aku ngono. No, aku ngene karakterku ya. Oh ya wis, besok tak pelakokno ngono. Ya, sebaliknya istri saya juga tanya, al-mubadah dia juga tanya, "Ayah sing purun sing pundi?" Lho aku yo kabeh aku lho. Wis, yang ketiga iki rek sing penting ya. Iki ilmu menaklukkan suami iki. Nah, jadi ono nulis Mbak Lailatul antara physical touch sama pegel-pegel linu itu beda tipis. Oh yo beda rek. Sing ketiga iki rek, quality time. Ilmu menghabiskan waktu bersama. Saya hakul yakin di antara panjenengan kaum ibu, mama-mama muda yang hadir dalam kesempatan cara ketika suami jenengan bilang, "Dek, I love you, Dek, kamu cantik banget. Aduh, kalau senyum Masya Allah, manis kayak Katrina Kaif kayak gini." Jenengan, alah ngomong apa toh ya? Ya, mungkin ada. Ketika kemudian apa? Dipegang tangane, terus kemudian ketika berjalan di mall jenengan digandeng, jenengan biasa, ndak ada ternya itu ndak ada. Ndak terasa diperlakukan istimewa. Tapi ternyata jenengan atau suami jenengan tipikalnya yang ketiga, Bos. Apa? Suka quality time. Apa quality time? Jangan dibayangkan quality time itu hanya di atas ngapunten di dalam kamar secara privat. No, quality time ini adalah kebersamaan dengan suami. Apa contohnya? Anak wis turu kabeh, jenengan karo suami nonton sinetron bareng, karo mangan kripik, ngombe teh bareng, ya sinetron entek ganti nonton film apa judulnya Azab Ilahi misalnya ya. Ya, pokoknya wong loro ngecipik bareng. Elingo ya rek ini ya, sesuatu yang tidak penting di dalam rumah tangga itulah yang paling penting. Catatan, sesuatu yang tidak penting dalam rumah tangga itulah pentingnya. Contohnya apa? Ngapunten, kadangkala ada orang ya suami istri lek ketemu podo kerja nih, ketemu nang omah bal sing penting-penting, kuwi akhirnya tegang, akhirnya iso-iso tukaran ya. Pemene suami ini senengane gedabru soal elit global, apa ora nyambung. Lah, sesuatu yang tidak penting dan di situ menjadi kepentingannya itu apa? Misale wong loro karo menonton TV, apa lungguh nang mburi omah karo ndelok bebek. Misale ndelok kucing kawin ta ya apa, jenengan lungguh karo bojone nang kono. Bahas sesuatu sing ora penting. Apa? Kayak delok engke lho, kucing sapa kae? Wis mbok rasan-rasan kucing apa ngobrol sing ora penting. Lek gak ngono ngomong, "Ya, aku ki ndek bengi ngipi lho." Apa? Nyemplung neraka. Misale wis ora penting-penting ya ngipi apa segala macem wis pokoknya ngomong sesuatu yang gak penting tuh ya. Misalnya bojone mari tuku celana ini kecilian ngapret ya, wetenge ukuran 40 tuh, kalau tuku celana online lewat Shopee 30 dijawendil kayak bubuh ngono ya, gua jeloki ya kayak gini. Jadi ingat ya, sesuatu yang tidak penting itulah pentingnya. Obrolan yang tidak penting justru itu menjadi sesuatu yang penting. Ya, mergo obrolan iku wis ngalor ngidul ora karuan, ngerasan-rasan tonggo, wis rasan-rasan anake tonggo, sembuh pokoke ayo aja dipraktekno lek rasan-rasan busa ya. Wis embula mau apa ndelok Doraemon bareng kaya apa wis pokoknya apa ngobrol itu quality time sehingga jenengan itu merasa diperhatikan. Dan ketika suami biasanya atau istri atau pasangan membicarakan sesuatu yang tidak penting, iku ngobrol ngalor ngidul tambah cair suasanane,
guyune iku guyu lepas, tidak lagi guyu isin-isinan kaya apa, itulah ya. Jadi bahas sesuatu yang tidak penting itu penting rek, ngono lho ya, duwe apa embuh soal apa. Misalnya jangan tanya ke saya contoh kayak apa, anu Gus Ijal kita takokno, minta jelasno. Ya aku misalnya mari tuku apa tuku apa wingi, beli apa kaos dalam, saya beli. Biasanya saya belikan apa lewat istri saya di Shopee gitu kan. Saya coba beli kaos dalam di TikTok. Nah, ternyata setelah saya beli yang datang itu kaos dalam anak-anak. Saya pinginnya beli kaos dalam untuk saya, kok tak buka. Kok kemudian ukuran anak-anak gitu ya, itu bahasa-bahasa sing gak penting kayak ngene. Wes ya lagi ya. Jasa apalagi misalnya menghabiskan waktu bersama, nonton bioskop nang mall bareng, nang taman ya. Wis sembuh nang warung rujak petis mangan wong loro ngono ora apa-apa. Nah, rekreasi sekeluarga ya gak apa-apa. Sepok ngalor ngidul ngobdo-ndopo. Lha lek bojo kula mboten seneng anu Gus, mboten seneng no apa jenenge quality time. Lah iku digoleki sing liyane. Mungkin dalam quality time kalau misalnya dia tidak suka yang namanya quality time, rekreasi bareng dan seterusnya. Ketika pas rekreasi bisi ono I love you ya, makasih sudah membiayai kegiatan kita, tak tungano ayah tambah sehat, tambah panjang umur, misalnya kayak gitu. Karena ternyata suami itu tipikal kali pertama suka afirmasi, kalimat pujian, atau ketika di quality time ini misalnya rotok merengut, nah ya mikir utang, mikir bank detail segala macem. Lah iku jenengan apa? Wes mungkin suami saya ternyata physical touch ini akhirnya membuat cekelai tangane kayak niku ya. Nah, wis kayak niku lah. Sing keempat, lah iki rek, iki yo penting. Cita nomor telu apa tadi? Quality time ya. Yang nomor 4, cek apakah pasangan kita yang selanjutnya ini apa acts of service atau tindakan atau pelayanan. Jadi gini, pernah nggak suatu ketika setelah membantu pasangan meringankan beban kesehariannya, kata mana berbinar-binar dan senyumnya merkah. Misale bojo jenengan apa pekerjaan nih, misale punya toko ya. Dia setiap hari jaga di toko, ya, toko kelontong segala macam. Dipuji gak mempan prat-prat bojone. Ya I love you pret, ya aku mencintaimu opo ae arek enom ae. Misalnya kayak ngene dilus-lus tangane iku biasa cuek segala macam. Dijak rekreasi wong loro ora tau budal. Tapi ketika mbak-mbak, ibu-ibu merapikan dagangannya, ya masaku didewekno masaku, kapal api ditoto jenengan toto kapal api, jenengan saponi jenengan toto duwite. Lah kok mari ngono semeringa guyu wis langsung jenengan dipeluk diwehi, berarti suami jenengan tipikal yang keempat. Apa itu act of service? Seneng melihat pasangannya membantu ya. Suami jenengan misalnya seorang dosen, ngetik pekerjaannya sehari-hari apa di depan laptop. Ini tindakan yang paling pentingnya itu apa? Jenengan menatakan referensinya. Sing pertama murat-marit mergo mikir segala macam, kan tatakan bukunya. Terus kemudian besok karena dia sudah capek mikir segala macam, besok sepatu misalnya jenengan disemir segala macam. Wes pokoknya tindakan pelayanan lah. Terus dirapikan, tindakan-tindakan kecil yang dilakukan kepada orang lain dan mereka menyukainya, tetap lakukan secara kontinu karena itu akan mampu menaklukkan hatinya sekeras apapun itu. Ya, yang kelima sekarang, giving. Apa itu? Hadiah. Ayo diulangi mana ya. Sing pertama apa mau words of affirmation, dikasih kata-kata atau pujian. Yang kedua apa yo? Physical touch, sentuhan fisik. Yang ketiga quality time. Yang keempat tindakan pelayanan atau act of service ya. Ini sama halnya ketika misalnya jenengan Mbak Bu seneng. Yang ketiga ketika suami muji biasa. Suami apa jenenge physical touch nyentuh tangan jenengan, ngerangkul jenengan biasa, tapi jenengan selalu saja berbinar-binar manakala melihat suami
membantu jenengan memasak, tiba-tiba suami nyuci piring, tiba-tiba suami ganti galon, tiba-tiba suami ikut noto apa lemari, wah sewenang berarti jenengan kayak gini. Tiba-tiba suami njopo apa setrika kelambine jenengan, lah sewenang jenengan ngoten niku diperlakukan sebagai ratu, berarti tipikalnya jenengan kayak gini. Solusinya bagaimana? Bicarakan sama suami. Ya, aku tipikalnya yang ini. Ayah yang mana kira-kira? Oh, aku yang iki deh. Aku lek seneng lek misalnya sampean iku sentuhan fisik, tiba-tiba sampean meluk aku dari belakang, tiba-tiba sampean meluk lenganku, kayak gitu-gitu. Yang keempat, yang kelima iki ya, giving, hadiah. Jadi hadiah itu tidak harus mahal. Sederhana dan murah asal bisa dikemas dengan baik akan menjadi sesuatu yang berharga bagi pasangan kita. Jadi ada juga misalnya jenengan menghadiahkan kejutan spesial dalam spesial misalnya ulang tahunnya dan seterusnya. Jadi istri misalnya seperti jenengan yang tipe seperti ini suka jika suaminya memberikan kejutan. Demikian pula suami suka jika tipikalnya seperti ini, seneng Mbak Bu, misalnya jenengan kasih hadiah. Suami seneng novel, jenengan cermati novelnya siapa misalnya yang dia favoritkan, belikan itu, kasih hadiah. Ojo dibungkus kresek torek apa mana dibungkus kresek Indomaret, ojo ya. Jadi dikasih ya kertas kado, di dalamnya ada tulisan I love you, terima kasih ayah sudah menjadi teman yang baik dalam hidupku. Loh, wong lanang bingung niku rek lepek-lepek rek ya. Terus apa nih, jenengan kasih hadiah apa? Sebaliknya saya aku yakin di antara panjenengan semua ada yang mungkin tipikalnya yang kelima. Dapat dikasih hadiah segala macam. Kasih ulang tahun ya, pas ulang tahun tengah malam digugah ya. Juga kaget, ada apa ya? Ayo nonton wayang. Enggak lah, dikasih selamat ulang tahun sayang, ini kue tar buatmu, apalagi diabadikan dalam video gitu kan. Termasuk yang kelima ini, jangan lupa kadangkala ada suami yang suka ketika si istri mengupload foto dirinya, sebagaimana seorang istri yang suka dan bahagia manakala suami mengupload foto si istri baik sendirian maupun bersama anaknya atau bersama keluarganya di media sosial. Ada perasaan dihargai dan diperlakukan sebagai sosok istimewa hidupnya, ya enggak? Misalnya jenengan tiba-tiba mari makan bakso ya sore sisai apa difoto karo bojone diupload nang media sosial, nang story WA, langsung berarti jenengan tipikal yang terakhir ini. Jadi ini beberapa hal ini. Kenapa ini perlu disampaikan dalam pertemuan pada malam hari ini? Lantaran di sini kadangkala kita memiliki problem dengan suami yang diawali dari komunikasi yang buruk maupun ketidaktahuan atau belum paham tata cara menaklukkan pasangan atau tata cara mengetahui karakteristik kesukaan suami, apakah bagian yang mana dari 5 bahasa cinta yang saya sampaikan. Nah, ini Mbak-mbak, bagaimana saya sampaikan kurang lebih 40 menit yang lalu di pembukaan, ini pula yang bisa jenengan pakai untuk menaklukkan misalnya mertua yang rewel, mertua yang jahat kayak di sinetron Indosiar judulnya suamiku bukan suamiku melainkan ayah dari anak-anakku, itu mesti mertuanya jahat gitu ya. Nah, itu bisa dipakai, itu bisa dipakai untuk menaklukkan hati anak-anak kita dan seterusnya. Ada anak yang cuek ketika dipuji, aduh anakku pinter banget kamu, cuek. Tapi ketika apresiasi, dia melukis apapun lukisan anak kita harus memandangnya sebagai lukisan, sebagaimana lukisan karyanya Leonardo da Vinci, sebagaimana lukisannya Pablo Picasso, sebagaimana lukisannya siapa lagi itu, Raden Saleh ya. Kemudian kita upload, anak senang merasa dihargai kalau dirinya sebagai seorang
buah hati dari ayah ibunya. Nah, jadi ini bisa teori 5 bahasa cinta ini bisa dipraktekkan untuk menaklukkan siapapun, sahabat kita, kolega kita, keluarga kita, atau mungkin orang-orang jahat yang ada di sekitar kita. Oke, sebentar ya, ini ya. Ini ya. Ini pernah saya pakai beberapa kali bahasa cinta itu bukan untuk menaklukkan siapa-siapa, tapi menaklukkan sosok yang mungkin secara tanda kutip itu agak berjarak dengan saya, tidak mendukung saya. Yang saya lakukan itu apa? Yang saya lakukan itu melakukan pendekatan dengan cara memberikan pujian kepada dia ketika ada di forum umum, ya, di forum umum. Jadi ada hukum, ini bisa dipraktekkan. Hukum 30 detik pertama. Ini dalam relasi ketika bisa dijadikan pakai apapun. Seperti ini hukum 30 detik pertama. Ketika saya bertemu dengan seseorang yang sudah saya kenal atau belum kenal misalnya, maka 30 detik pertama adalah memberikan perhatian kepada dia, sosoknya, atau yang telah dia lakukan. Takluk ibu mbak, misalnya kayak gini, saya sebelum bertemu dengan sosok yang akan saya ajak untuk berkolaborasi dalam program dakwah yang saya lakukan, sebelum saya bertemu saya pelajari kesukaannya terlebih dahulu. Maka dalam 30 detik pertama yang saya bilang adalah, misalnya saya bertemu dengan Bupati, Assalamualaikum, Masya Allah, terima kasih Pak Bupati, saya kemarin melihat berita kalau panjenengan ini sangat suka merawat anak-anak yatim. Ini kesan yang bagi saya yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Bupati. Senang banget itu hal-hal semacam ini. Demikian pula ketika misalnya kita sekarang mungkin ada 1-2 yang mungkin bermasalah dengan mertua, coba dipraktekkan hal seperti ini. Mertua lupa itu bagaimana kalau misalnya kita mertua kita nggak suka sentuhan fisik, kita mau melakukan hal semacam itu, coba pakai itu. Yang pertama coba kita lakukan, ngapunten, cium tangannya, lakukan. Misalnya mertua biasanya wong wedok iku rada gegerane karo mertua wedok ya. Tuh ya foto dengan beliau, engko foto ini cetakan meskipun untuk merongkol ya ora apa-apa, untuk menaklukkan darinya. Engko figuran tempelan nang kamarmu ta ya apa, aku yakin setahun mungkin akan takluk. Lho iku kula pun nglakoni lho Gus, maratuwa kula niku rewel ora karuan, jahate ora karuan. Coba mungkin dia cocoknya pada afirmasi kalimat, kata-kata puji dia. Tetap mawon ngefek Gus. Coba pakai yang kelima, gift atau kasih hadiah. Senengane apa? Iku senengane apa ibu? Misalnya lipstick ya. Hobine ku koleksi lipstik, wis ambo wedak tuku sing apik. Lek kaya ngene iku engko jaan ibumu, maratuwamu, jaan dolan nang pasar, kongkon milih lipstik atau wedak atau apapun yang disukai oleh dia, bayarono langsung, ketokno lek jenengan ngetokno duit teko dompet. Kadang-kadang memang dibutuhkan modal yang sedikit untuk menaklukkan hati orang agar takluk, agar terikat dengan kita dan seterusnya. Itu hal-hal semacam itu ya. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kalau dalam penafsiran surah Ar-Rum itu, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, ila itu. Di situ sakinah itu kaitannya sama hati, sama psikologi, ayam, tentrem dan seterusnya, menjadikan rumah kita baiti jannati. Kalau mawaddah itu cinta yang sifatnya fisikal. Ya, jenengan senang sama suami karena suami menarik, karena suami ganteng, suami senang pada jenengan karena mengingatkan jenengan sebagai bidadari impiannya misalnya. Ini sih, terus kemudian sampai punya anak dan seterusnya, itu lantaran mawaddah. Rohmah itu adalah puncak. Rohmah itu adalah cinta yang melampaui sekat fisikal. Makanya kita sudah tahu Mbah Yawa Ciwi wafat di usia 90 tahun ya. Misalnya sing Mbah Putri
wafat di usia 85 tahun, mereka sudah menikah selama 50 tahun, dan mereka tetap bersama sejak muda sampai ajal memisahkan beliau berdua. Lantaran beliau berdua sudah memiliki yang namanya, menerapkan yang namanya rahmah, cinta yang melampaui sekat fisikal, walaupun wis peot, ya walaupun secara kemampuan seksual sudah tidak ada, tetap mencintai. Ya itulah puncak dari yang namanya rahmah. Makanya Allah memperkenalkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, bukan dengan Bismillahirrahmanirrahim Qahhar. Bismillahirrahmanirrahim bukan lagi Bismillahirrahmanirrahim Qahhar. Karena apa? Sifat pancaran kasih sayang sifatnya Allah itu. Nah, ini. Jadi terus kemudian ini bagaimana? Misalnya ada yang bertanya, ada pertanyaan misalnya. Nah ini apa ini? Nah, misalnya ada ya, saya tuh nggak suka dengan mertua saya, Mbak, Bu, Pak, KB, ya. Ada salah satu hal, ada beberapa hal sih dalam rumah tangga yang jarang sekali, sadari, jarang sekali kita syukuri. Yang pertama adalah punya mertua yang baik. Bersyukurlah kepada panjenengan saat ini yang punya mertua yang baik. Itu harus disyukuri, dan itu seringkali luput dari perhatian kita. Kita memiliki mertua yang nggak rewel kayak sinetron Indonesia, kayak sinetron serial India di Antv, itu sudah sesuatu yang harus saya disyukuri, ya. Yang kedua apa? Tetangga yang baik. Nah, kita jarang sekali bersyukur kalau kita memiliki tetangga yang baik, ya, yang nggak rewel. Makanya benar kata Kanjeng Nabi, jadi seorang muslim yang baik adalah memperlakukan amanah bila wal yaumil akhir, memperlakukan tetangga dengan baik, gitu kan. Jadi ada banyak hal ya. Yang ini coba ini aja wis ya. Ini coba nanti dipraktekkan ya, bagaimana menjadi suami yang egois dan keras kepala. Cobalah liwat gitu, ya, nggak harus saklek ya, pakai cara seperti itu. Yang paling penting kita harus mengetahui karakteristik ya, dari watak suami dan cara untuk melakukan suami itu. Gus, kalau sudah menaklukkan berapa kali itu tidak mempan, 5 cara ini saya pakai ini tidak mempan, ada cara lain, ada. Apa itu? Bahasa yang milad jalur langit, ngeten nggih, ngeten. Ada seorang kiai yang pernah saya undang di kampus saya. Beliau bercerita, anak pertama dengan anak kedua itu berbeda karakternya. Ini bisa kita direkam dalam ingatan kita, bisa kita praktekkan untuk suami kita, bisa kita praktekkan untuk anak-anak kita, untuk mertua kita, untuk orang tua kita, untuk siapapun kita lakukan hal ini. Kiai ini kemudian saya tanya, wah putra jenengan ini nomor 2 cerdas loh Yai, itu kok juara gini-gini. Akhirnya beliau cerita, begini Gus katanya, anak pertama saya itu cerdas, lincah, sekarang S2 di Malaysia, sejak kecil memang cerdas. Anak kedua saya ini menunjukkan karakter yang berbeda. Dia saya minta mondok tidak mau, akhirnya ketika saya pondokkan, dia tahan berapa bulan, lantas kemudian pulang ke rumah, mogok sama sekali tidak mau mondok. Sehingga waktu itu selama berbulan-bulan anak saya hanya di rumah main game melulu. Saya sama istri saya bingung apa yang harus kita lakukan. Dirayu sudah tidak mau, diajak survei lagi ke beberapa pondok untuk dipilihkan pondok yang cocok, menurutnya tidak berhasil. Akhirnya kata beliau, saya sama istri melakukan riyadhah. Riyadhah nopo ya? Nah kata beliau, saya waktu itu sepakat sama istri, dek ayo ditirakati anaknya wak dewe nomor 2. Ditirakati dengan cara setiap ba'da maghrib membacakan suratul Fatihah 100 kali yang ditujukan untuk kebaikan putra keduanya agar mau mondok. Berapa lama? Yang menarik adalah riyadhah ini dijalani selama kurang lebih 3 bulan. Jangan bayangkan, 3 bulan setiap hari membacakan Fatihah 100 kali yang dijalani oleh seorang ayah dan seorang ibu untuk anak keduanya agar mau mondok. Menjelang bulan keempat, si anak, Bu, Mbak, Yu,
ternyata luluh. Tiba-tiba si anak yang awalnya mau nggak mau mondok dan mogok mondok ini tiba-tiba merajuk kepada ibunya setelah dia bermain game. Ya Allah, Allah telah menaklukkan hati anak ini dengan tembusan cahaya suratul Fatihah, sehingga pada suatu ketika si anak setelah bermain game di HP, dia memeluk ibunya, menatap mata ibunya sambil bilang, "Bu, aku mau mondok." Allah. Coba, ada banyak hal yang diajarkan oleh kiai-kiai kita. Termasuk Riyadhus Jalur Langit ini, kata Lingwina. Termasuk yang terakhir ini bacaan suratul Fatihah ini. Coba kalau misalnya sekarang suami keras, suami jahat, suami misalnya naudzubillah min dzalik saat ini menekuni pekerjaan yang bercampur-campur antara halal dan haram, bahkan kemudian prakteknya pekerjaannya haram dan seterusnya. Coba diridhoi pakai ini. Bisa jadi yang pertama adalah Riyadhah membacakan suratul Fatihah. Tapi berdasarkan riwayat, berdasarkan cerita yang saya dapatkan ketika saya sowan, ada tiga, kesimpulannya ada tiga cara untuk nirakati orang-orang terdekat kita. Yang pertama adalah tirakat dengan wirid, kata wau, bacakan 100 kali Fatihah setiap pada maghrib kepada orang tertentu agar berubah menjadi lebih baik. Yang kedua, riyadhah dengan cara puasa. Puasa pas wetonnya dan seterusnya. Ini kalau anak kemudian misalnya orangnya dituturi segala macam, mungkin si ibu perlu melakukan riyadhah puasa wetonnya atau puasa dalam hari tertentu, puasa sunnah diniatkan untuk perubahan karakter anaknya agar menjadi lebih baik. Karena beberapa hal yang saya dengar dari beberapa orang yang saya sowani, biasanya ada jawaban. Ibu saya misalnya jawaban seperti, ibu saya dulu ketika saya sekolah, ketika saya mondok, ibu saya selalu saja berpuasa sunnah ditujukan kepada saya sehingga nilai saya itu baik. Kadangkala saya merasa nggak bisa apa-apa, ternyata nilai ujian yang keluar baik dan seterusnya. Wah, banyak sekali kalau itu yang puasa-puasa itu. Terus yang ketiga itu diniati dengan cara sodako. Oke, kita review ya. Karena yang pertama cara untuk melakukan pakai 5 bahasa cinta. Siapapun bisa ditaklukkan dengan itu. Yang kedua adalah dengan jalur langit. Rupanya ada 3. Yang pertama jalur wirid. Oke. Yang kedua jalur apa tadi? Puasa. Yang ketiga jalur sodakoh. Sodakoh bagaimana? Sodakoh dengan cara meniatkan sodakohnya untuk katakanlah untuk anak kita, untuk suami kita, untuk mertua kita. Diniatkan. Nah, diniatkan. Artinya sedekah kepada orang lain. Saya sedekah untuk anak yatim. Ya Allah, saya niat dengan sedekah ini semoga Allah berkehendak untuk menjadikan anak saya anak yang soleh-soleh. Karena ada seorang sahabat Rasul pernah sowan kepada beliau mengeluhkan tentang adiknya yang hanya ngaji kepada Kanjeng Nabi dan dia tidak mau bekerja. Si kakak sewot karena merasa adiknya bermalas-malasan, hanya ngaji tidak mau ikut bekerja. Sedangkan kebutuhan harian ditanggung oleh kakaknya. Diadukanlah kepada Rasul. Apa jawab Rasul? Rasulullah Muhammad SAW menjawab, la'allaka turzaku bihi. Bisa jadi engkau diberi rezeki lantaran engkau ngopeni adikmu itu. Nah, siapa tahu kita diberi rezeki lantaran kita ngopeni janda sepuh yang tidak berdaya yang ada di samping rumah kita. Bisa jadi rezeki kita dilipat gandakan oleh Allah. Anak kita dijadikan sebagai anak yang soleh, sebagai sahabil Quran lantaran kepedulian kita ngopeni anak yatim, ngopeni siapa lagi santri miskin dan seterusnya. Karena yang namanya hukum Allah pasti ada apa yang kita taburi itulah yang kita tuai. Kalau kita menabur kebaikan, pasti juga Allah tidak akan pernah melupakan kita. Allah pasti akan membalas dengan kebaikan.
yang salah. Jadi misalnya anak mungkin ya ngapunten ini kita kok anggap yang ada anak yatim. Datangi orang tuanya, Mbak, kalau boleh anak jenengan saya pondokkan dengan anak saya di pondok pesan kebutuhan, uang sakunya, sehariahnya dan seterusnya. Siapa tahu dengan cara itu Allah juga akan melakukan hati anak-anak kita seperti itu. Terus apalagi nih misalnya, oke ya, sambut ini. Ini ada lagi banyak pertanyaan ini. Nah, ini bagaimana misalnya ngepel nyapu asli dan tugas suami karena sebagai tanggung jawab nafkah. Kalau kanjeng Nabi tidak gengsi melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Maneng ketika nengil mengupload fotonya Gus Haris, manakala Gus Haris iku nganggo kaos dalam, kaos singlet ya, iku otong-otong gan aku seneng foto kayak gini menampilkan padahal keduanya orang berpunya, keduanya orang alim semua, tapi Gus Haris tidak gengsi melakukan pekerjaan yang biasanya mungkin menjadi tugas dari abdi dalam atau sebagai seorang dilakukan oleh seorang santri. Saya paling suka ketika Gus-Gus itu di media sosial itu menampilkan watak-watak egaliter semacam ini daripada ngapunten pamer mobil anyar segala mengapunten loh. Prinsip saya mungkin berbeda dengan panjenengan. Saya lebih suka melihat karakter seperti Gus Haris itu kayak foto kecakru kadang-kadang ngopeni anak ning mila ngisi pengajian, ning mila ngisi aja Gus Haris ciri apalagi di Mila pakai candid lah, itu luar biasa itu bagi saya hal semacam ini. Jadi beliau sendiri tidak mau membangunkan istrinya ketika beliau membutuhkan sesuatu ditandangi sendiri dan seterusnya. Dan jangan lupa kiai-kiai kita itu punya banyak karakter yang sama seperti ini. Jadi kadangkala beliau ini seringkali melakoni kinerja-kinerja yang mungkin bisa dilaksanakan oleh santrinya atau bahkan istrinya. Tapi lantaran beliau sangat hormat kepada istrinya, menghormati istrinya sebagai bagian dari sigaring nyawa, menghormati istrinya lantaran istrinya adalah orang yang melahirkan generasinya. Yang ketiga, menghormati istrinya lantaran istri adalah seorang manusia seutuhnya. Sip. Nih apa ini pokoknya meraktek ngeniki ayo kita jadikan baiti jannati. Baiti jannati jangan menggambarkan sebagaimana di film-film menye-menye itu ya. No. Baiti jannati kita nyaman berkomunikasi dengan suami kita, tidak ada rasa terintimidasi. Kita bebas menyuarakan pendapat kita, ya aku pengen ini loh, kalau niki pengen ngeten sejatosipun bah, tapi disampaikan dengan bahasa yang baik. Karena sekali lagi laki-laki itu egonya tinggi, tuh egonya tinggi. Dan ini jangan lupa itu secara psikologi laki-laki ketika pulang dari kerja berikan waktu sekitar 10 sampai 15 menit ya, agar pikirannya fresh, karena keinginan laki-laki biasanya tidak mau membawa masalah yang terjadi di tempat kerjanya untuk dibawa ke rumah tempat tinggalnya, itu tidak mau. Makanya suami itu membutuhkan waktu jeda sekitar 15 menit, kadang pakai setengah jam untuk pikirannya jernih lagi sebelum dia menjalin komunikasi dengan istri dan anak-anaknya. Jadi jangan sampai mbak-mbak, ibu-ibu, bojone cek tas mulai nang kantor mari disentak karo bose, langsung jenengan langsung matur, ya gasin tek tolong tukokno, ya galon yo entek tolong tukokno, pempes iki yo entek lho ya. Loh muntah bos. Nang kantor ono masalah dirungeti karo bojone. Tapi apa? Biarkan suami dengan egonya menaruh masalah itu di luar, memfilter masalah-masalah agar tidak timbul di dalam rumah tangga atau pada keluarganya. Baru setelah itu biasanya semari ngadus, resik gawekno kopi kok metenteng takoi. Biasanya butuh waktu sekitar
30 menitan agar pikirannya kembali tidak hang gitu ya. Jadi nah ini juga ayo coba nanti dipraktekkan pada apa tadi Riyadhos Jalur Langit nggih. Yang pertama pakai wirid nggih, yang kedua diposoni nggih, yang ketiga pakai apa tadi sedekah sampun nggih. Mungkin kita ngobrol-ngobrol ini. Nah, oke ya. Enggak. Apa ngoten Mbak? Nggih, Gus. Baik. Oke. Nggih, sampun. Nggih, alhamdulillah malam ini teman-teman melalui Gus Rijal kita sudah mendapat bocoran rahasia tentang suami dan rahasia laki-laki dengan begitu santai dan bahasa sederhana. Terima kasih banyak Gus. Jadi mempunyai 5 ilmu dalam menaklukkan suami. Kemudian jalur langit, puasa, wirid, kemudian jalur sodakoh harus kita lakukan, terapkan. Masya Allah, ini begitu banyak sekali tips yang sudah Gus Rijal sampaikan kepada kami semua. Bismillah, kami ingin mengamalkan semua yang Gus Rijal sampaikan malam hari ini, jadi menjadikan rumah tangga kami mahawadah warohmah, sakinah mawadah warohmah yang melampaui sekat fisikal. Masya Allah. Gus, mohon izin untuk menyampaikan pertanyaan 2 penanya yang dari GoForm semua insya Allah sudah Gus Rijal sampaikan malam hari ini nggih, jadi tidak perlu untuk terbacakan kembali yang di GoForm. Jadi kami akan membacakan 2 penanya ini Gus. Mohon izin. Yang pertama, cara memulai 5 tips bahasa cinta ini Gus. Karena ini begitu banyak yang dikeluhan teman-teman baik melalui WA chat pribadi, saya juga ingin agar kupas tuntas bagaimana berkomunikasi yang baik kepada ibu mertua, gitu ya. Ini tadi ada juga chat yang barusan juga masuk di kolom obrolan, bagaimana memulai 5 tips bahasa cinta yang Gus Rijal sampaikan tadi kepada ibu mertua yang ini disampaikan kepada mbaknya bahwa malu-malu sekali masih awal gitu Gus. Terus mungkin monggo langsung bisa dijawab ya Gus. Oke, siap, makasih pertanyaan menarik ini. Pertama seperti ini, apa yang kita lakukan kepada orang tua kita saat ini, itulah yang kelak akan dilakukan oleh anak-anak kita ketika kita sudah tua. Yang kita lakukan saat ini ketika kita kepada orang tua kita, tidak memandang itu orang tua kandung kita atau orang tua dari ayah anak-anak kita, artinya mertua, itulah yang kelak akan dilakukan oleh buah hati kepada kita. Kalau kita saat ini berbuat baik kepada orang tua maupun mertua, itulah yang kelak akan dilakukan oleh anak-anak kita. Banyak orang yang di masa tuanya ngapunten, ditelantarkan oleh anak-anaknya, ngapunten sang. Ternyata ketika dulu masih muda, masih sehat, dia itu juga cenderung menelantarkan orang tuanya. Jadi apapun yang kita lakukan saat ini, itulah yang kelak akan dilakukan oleh anak-anak kita kepada kita di masa tua. Makanya saat ini misalnya kita memiliki mertua yang buruknya naudzubillah, sebagaimana serial film India di Antv misalnya. Solusinya bagaimana? Tetap perlakukan mereka dengan baik. Aku lagi dicueki, tetap coba pakai 5 bahasa cinta. Misalnya cek, wong tua misalnya ngapunten, wong tuane iku senengane apa jenenge, wis ngelek-ngelek jenengan dan seterusnya. Aku kan ono tipikal moro tua kaya meniku ya. Nah, solusinya bagaimana? Coba cermati, amati, kalau misalnya bisa itu ditelaah lebih lanjut sebagaimana kinerja jenengan sebagai seorang intelijen misalnya. Wong tua kuwi moro tua ki seneng apa iki ya? Walah senengane klambi. Nang nanti mesti sing diomongno klambi ya, berarti seseorang itu kan suka membicarakan sesuatu yang menjadi hobinya atau kesukaannya. Wong kok senengane bal-balan, sing diomongno bal-balan ae rek. Wong senengane mancing kok sing diomongno, senengane manuk tok sing diomongno. Lek senengane bendine ku nanti iki lho klambiku mari apik aku tuku merek Tuneka. Iki sak 500 iki. Sale kok niku ngomong nanggone kanca-kancane sepadha tuwek kok niku. Cobalah visu itu. Mengeluarkan modal ngapunten. Modal 1.500.000 untuk sesekali menjadi modal awal untuk menaklukkan dan memberikan kesan yang luar biasa bagi seorang menantu, bagi seorang mertua. Itu bagi kita
itu harga yang enteng untuk menaklukkan hati seseorang, menjadi investasi masa depan agar yang sebelumnya kontra dengan kita menjadi pro dengan kita. Ada pula mertua yang setelah misalnya jenengan telaah, wah iku seneng lek dipuji-puji. Cobalah puji mertua di depan tamu yang bertamu di rumah jenengan ketika ada mertua, atau puji mertua di rumahnya ketika ada tamu teman mertua yang berkunjung ke rumahnya. Misale iki ngapunten ibu mertua jenengan misale kuwi seneng ngecipik ya karo tangga-tangga kaya niku. Wis tukokno kripik ta ya apa wis pentol rujak wis senengane misale engko jak dahar bareng karo kanca-kancane. Puji mertua di depan temannya. Lah misalnya puji tapi tidak pujian yang mencolok. Misale ngapunten Mbok, kula niki lega dados mantune Bu niki. Sapa mertuane jenengan sebut. Mergo kula diopeni kados anak kandung piyambak, ibu selama niki ngoten. Itu salah satu modal awal bondo kata-kata menaklukkan hati mertua dan seterusnya. Terus ketika mertua tadi sudah ya, mertua misalnya senang diwehi, berikan gift. Mertua misalnya senang act of action atau apa tadi itu, pelayanan. Wes ndang nang omahe mertua apa pas jenengan tinggal di situ, ora-ora segala macam. Tapi Gus ngapunten napa kula tinggal nggone mertua wis bolak-balik aku sebagian nyuci klambine, masakno ning ora diperhatekno blas. Ayo coba telaah. Mungkin ada 4 hal lain yang belum jenengan lakukan. Sehingga mertua masing-masing jenengan bantu apa nyetrika, nyucikno klambine, umbah-umbah mertua iku cuek. Nah, berarti karakter mertua mungkin bukan yang itu, tapi mungkin suka pujian, suka dikasih hadiah, atau apalagi itu ya suka hal yang ada 4 poin itu tadi. Jadi bahasa kasarane rek, orang itu suka diperlakukan sesuai dengan apa yang dia sukai atau watak yang mengendap di alam bawah sadarnya. Tuh. Terus iki jangan lupa kadangkala mertua itu butuh yang namanya apa meneh mertua niki wis sepuh ya. Mertua wis sepuh beda karo awak dhewe karaktere sih. Kadangkala mertua iku butuh sing jenenge kulit loro suami jenengan kerja. Sekolah jenengan garek wong loro tok nang omah. Jenengan harus nyetrika gak wong loro goreno gedang goreng ndopo. Jenengan tangleti masa mudae piye. Oh, iku gak karo-karoan kok critane rek. Wah, aku biyen iku masa muda itu bunga desa lho, Dik. Seneng aku biyen nonton aku kecowi gak karo-karoan iku. Wis lambat laun kita keluk iku. Betul. Jadi butuh kesabaran untuk menaklukkan siapapun yang yang ingin kita taklukkan dalam bahasa kasar takluknya. Padahal kita ingin bersahabat musahabah dengannya itu. Wis paling enak itu urip ora musuh ya. Yang kedua urip bisa menaklukkan musuh untuk menjadi sahabat kita. Dan itu ada di antaranya biasanya saya pakai itu ya kayak gini. Satu-satunya saat ini orang yang tidak punya musuh di dunia itu satu. Kabeh wong iku seneng. Sinten? Mr. Bean. Ya, Mr. Bean gak duwe musuh ya. 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 Ini ono nih, bagaimana ada mertua yang kalau politik itu mesti bilangnya gak bisa ngomong. Gak bisa ngomong. Lah, iku mungkin sing dibahas dijak omong, iku bahan-bahan sing serius. Wis balik cili-cili, gitu kan ya. Wis bahan-bahan enteng-enteng. Putu misalnya, boleh bapak jadi mertua ndek putu kayak sawan yang dipuji-puji ora karo-karuan kayak misalnya. Nah,
Gitu. Sesuatu yang penting dalam rumah tangga itu paling penting. Nah, ini kunci poinnya yang bisa diterapkan gitu, Gus, meskipun obrolannya santai gitu. Masa Allah. Dengan mertua juga bisa seperti itu, Gus. Soalnya apa namanya yang kita itu tadi yang kita lakukan kepada mertua itu yang akan dilakukan oleh anak-anak kita kepada kita. Terus jangan lupa yaitu wis mertua kaya apa wae diapiki kayak gitu loh. Jadi karena itu adalah nenek atau kakek dari buah hati kita dan juga orang tua atau bapak dari ibu dari belahan jiwa kita. Kan ini juga banyak yang banyak ini pripun carane Gus gak ada ibu yang berpikiran kuno kali selalu pesimis. Di antaranya itu adalah bagaimana kita menyesuaikan ruang untuk pembicaraan menyesuaikan dengan alur pembicaraan atau alur pikiran orang-orang tua kita. Misalnya kayak gini, ono uang senengane ku cerita kejayaan dirinya masa lalu. Misalnya kayak gini, mertua bendine ku ngomongnya aku iku biyen pokoke gigah ngene iku. Ya, iku iso. Sesuk lulut. Jadi menaklukkan orang tua itu serba repot. Makanya saya sekarang itu mohon doanya. Saya sekarang itu belajar psikologi orang-orang lansia karena rencana mungkin tahun depan ini saya sudah mulai proses beli tanah. Rencana tahun depan insya Allah saya akan membangun asrama untuk santri lansia mbah-mbah putri. Mohon doanya dengan sedoyo semoga bisa saya mulai. Saya pelajari yang namanya psikologi orang-orang lansia. Piye carane aku ngecipit besok karo wong wedok sing senengane pamer bondone piye carane tak pelajari teh engko apa ngadepi wong wedok sing sinis tok karo tonggone ku yo ono. Oh ternyata nanti cerita ngerasa dheweke wong ayu padahal ora wong anggap ayu. Ku yo ono aku buku-buku nih. Ini kemarin itu saya beli buku judulnya apa itu? Ini yang belum saya baca itu judulnya Seni Negosiasi. Kita waca rek. Apa kanggone? Negosiasi kanggone wong-wong tua-tua koyo ngeniku iku. Ya penting. Nah, di mbok-mbok iki. Rumah tangga yang tidak perlu perselingkuhan ketika sudah mencoba tidak memberikan atensi pada berita tersebut tapi sekarang di sosial media bagaimana untuk menjaga dia tidak terlalu tinggi dan terpengaruh. Oke, ini ya. Pertama, kita harus tegas kepada diri kita. Oke, ini ya karena pertanyaan Mbak Laila ini ya. Sekarang banyak fenomena berita-berita terkait rumah tangga yang tidak baik-baik saja perselingkuhan KDRT sudah mencoba tidak memberikan atensi kepada berita itu. Solusinya bagaimana? Solusi yang pertama adalah kita harus tegas kepada diri kita. Jadi akhirnya dia larut dalam pergaulan. Ngendopo sing ora jelas sekarang karena dia tidak mampu bersikap tegas dengan dirinya dengan cara memberikan batasan-batasan mana yang prioritas untuk saya, mana yang dan ke saya. Loh, gitu loh, Bos. Oke. Terus ini barang. Ngapunten yo. Harus iki Mbak-mbak ya, ben urip iku ayem. Terapkan kalimat ya bodoh amat. Ini saya pelajari dari buku karya Mark Manson itu Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Saya baca beberapa status yang Ningmila sudah menerapkan prinsip bodoh amat. Ono wong ngomong ini bodoh amat, ono wong ngomong ini bodoh amat. Loh, sampai niku S3 doktor yu, lapo dodolan klambi online nang Shopee dodolan pampers barang bodoh amat. Nih ya. Sampai ini kita fresh, membuat nyaman dengan apapun yang kita jalani, itu loh rek. Ya, berarti yang apa harus kita lakukan itu bodoh amat itu loh ya. Nyata. Cuek bodoh amat. Iya, bodoh amat itu saya praktekkan ketika saya ngelola kampus itu kan. Ngelola kampus kebutuhan tinggi saya jadi rektor saya 6 kayak gini. Ya akhirnya saya pakai apa? Pakai taktik itu bodoh amat yang kedua harus tegas kepada diri kita. Solusinya gue piye? Ono wong komentar macem-macem rek. Untungnya ya durung ono sing
memfitnah aku ya enggak parani kok aku. Jadi ini misalnya ono komentar pada diri saya adalah saya harus tegas pada diri saya, kedua saya harus tegas pada orang lain. Cara saya berhutang budi sama dia tidak oke. Apakah saya pernah berhutang uang pada dia? Tidak. Apakah dia pernah membantu saya ketika saya terdesak? Tidak. Apakah dia peduli sama keluarga saya? Peduli pada lembaga saya? Tidak. Ternyata jawabannya semua tidak oke. Cuekin. Berarti dia memang nggak berkontribusi apapun bagi kehidupan kita. Cuek gitu loh. Percaya diri. Ya. Si ayo rek, getno rek, yo. Seni bodoh amat kita bisa diterapkan gitu. Bodoh amat wes. Lah itu loh, podo wes prinsip bodoh amat itu ya. Ngapunten, ini sudah jam 1.23, lebih dari 1.15 biasanya di akhirnya. Jadi sebenarnya dari jenengan tapi keterbatasan waktu jadi bisa malam ini. Oh masih untuk dilanjutkan Gus, Masya Allah. Alhamdulillah. Ayo wes no. Bodoh amat dan macak dablek. Bodoh amat, macak dablek iya sepakat aku. Teman-teman, alhamdulillah kita tambahi waktu 15 menit lagi ya Gus, karena sepertinya. Oh iya, siap. Siap nggak Gus? Oh iya, ayo. Ini akan ingin sekali mendengar dari Gus Rizal. Ini botek aneh dengan Gus. Bagaimana menanggapi Gus ini menanggapi Neng Nyai yang sedang tantrum. Maaf ngapunten Neng Nyai sedang tantrum. Kemudian yang Gus Rizal ini tidak tahu dan tidak merasa salah apa-apa, tetapi tiba-tiba Neng Nyai ini marah tanpa jelas. Ini yang dilakukan Gus Rizal itu kayaknya perempuan kayak gitu semua ini. Yang saya lakukan pertama awal pernikahan saya tuh nggak paham. Ya belak-belakan bae ya. Belak-belakan. Aki bojo iki piye to karepe? Bojoku ya paham kan. Butuh no. Lek misale bojo wedok kuwi tantrum sing lanang meneng. Diompeng kaya apa pun misale ya. Bojoku ngomong kaya apa misale ya pas muring-muring ini ya. Ya aku meneng, wis meneng. Ya Pak, ya. Aku meneng. Terus kemudian istri saya tantrum, saya berangkat ke sekolah, ke kantor misalnya ya, gue bojoku WA macam-macam. Apakah saya balas? Enggak. Wes pulang ke rumah, ya. Pas bojo tantrum kan betutut gitu kan ya. Yang saya lakukan pertama, gawe teh. Gawe teh tak suguhno. Misalnya dheweke embuh karo turunan betutut apa, tak suguhno. Mari ngono apa tak cekel tangane terus tak tatap mripate ya terus tak peluk wis pun apa selesai enggak tak kasih kejutan kejutan karena saya melihat istri saya tipikal orang yang suka karakter yang ketiga yaitu pelayanan. Bojoku lek aku kora-kora ganti nguras jeding ku saweneng ya. Nah, terus yang ternyata istri saya juga karakter yang kelima, seneng diwehi hadiah. Walaupun hadiah itu sederhana, ning lek dibungkus kertas kado, iku girange koyo bocah cilik. Nah, yang niku. Kuwi lek ngatasi tantrum. Jadi, karakter yang pertama, tantrum bagi pasangan maupun bagi anak yang diperhatikan oleh pasangan maupun orang tua adalah mendiamkan agar air yang sedang mendidih ini perlahan-lahan itu alon adem baru seperti itu. Anak tantrum ojo malah diseneni. Anak nang Indomaret tantrum njaluk Kinder Joy misalnya atau njaluk minuman Pororo ya, itu minuman anak-anak kasta tertinggi harganya 8.900 tapi muangkel anakku jalur iku larang ya. Nah, anak tantrum misalnya gulung-gulung kaya ngeniku kuwi aja malah disentak, kuwi tambah tantrum
Ya, solusinya biar diamkan sejenak, juarno wae tatapen engko bareng ngono apa? Peluk anak itu dalam posisi jenengan sejajar kepalanya dengan kepala anak. Misalnya anak yang tantrum itu katakanlah usia kelas 2 SD atau kelas 3 SD. Lah ketika sudah tantrum wis mari mbok cueki kok ngeniku, jenengan berlutut, tatap matanya, pegang pundaknya, peluk. Demikian pula dengan pasangan yang sedang tantrum. Pasangan tantrum diladeni buyar bos yang jenenge piring terbang ya klontang piar segala macam. Solusine piye? Bojo muring-muring yes meneng. Lek wis plong kabeh dibrolno kabeh unek-unek. Nggih, wis enak di WA gak karu-karuan juarno wae. Engko dijak ngobrol bareng, tapi cara ngobrolnya jangan dengan nada tinggi. Engko tekok nada tinggi meneh, wow tambah gak karuan. Padha karo bojo lanang lek tantrum iku ya ora karuan. Lah solusine piye? Ya wis kaya niku, dekati dengan pendekatan. Kami bisa diterapkan kebalikan nggih, Gus? Misalnya bisa. Laki-laki suami yang sedang tantrum berarti istri juga harus pendekatan yang iya, ojo diladeni lek bojone sing lanang iku ngamuk muring-muring ya. Misale ngapunten. Oh, kok bojone. Waduh, gak karuan rek. Ya, kowe kaya bojone muring, wis padha bleng koyo ngene iku wis menengo, baru kayak ngene iki. Terus yang hendak saya sampaikan lagi, saya hampir lupa. Ini yang biasanya saya sampaikan ketika saya ngisi walimah. Kunci keharmonisan rumah tangga iku ana telu, iki catatan kabeh. Yang pertama ibadah bareng, kedua turu bareng, ketiga mangan bareng. Ya. Sing pertama ibadah bareng, kedua turu bareng, ketiga mangan bareng. Oh iki penting. Nalikane tukaran apa-apa misalnya. Terus kok kemudian sholat jamaah, kudu tetap sholat jamaah. Lah misalnya wis koyo ngene iki gak mungkin sing wedok pegel karo sing lanang dadi imam walau bolin sing wedok meneng epret. Ini ora mungkin to. Mesti sing wedok mesti amin. Kan ngono ta? Lah kuwi pentingnya kuwi sholat jamaah atau sholat bareng. Kan saya istilahkannya biasanya sholat bareng, turu bareng, mangan bareng. Mangan bareng kuwi apa? Ya dijak mangan bakso rek. Walaupun ora apa. Bondo keharmonisan rumah tangga sejujurnya itu murah. Tidak perlu kita kemudian seperti Oki Setiana Dewi sampai ke Kapadokia, gak usah. Terus kakean sakno sing lanang ya. Cukup iku sholat bareng, turu bareng, mangan bareng. Wong lanang gak wong wedok sholat jamaah kuwi mesti waladolin mesti amin. Wong lanang lan wong wedok misale turu disanding kaya ngene iku sing lanang dipeluk apa sewalike kuwi ayem ya ora karuan walaupun utange akeh. sing nomor telu mangan bareng lek iso sak nampan segala macem terus sak piring wong loro kuwi ndopok sing ora penting. Rasa ngomong Palestina sik ya. Ora usah ngomong sing abot-abot dhisik, wis ndopok wong mangan wong loro ngecipik apa walaupun kasinan wis ngene iku gawe guyonan. Bisa. Sing nomor selanjutnya rek, niki sing biasanya kula sampekno ya rek ya, nalikane nang walimah segala macem. Suami istri iku malati. Suami istri itu punya tulah dan tuah masing-masing. Ada banyak kasus seorang suami yang durhaka kepada istrinya, melakukan KDRT, pemukulan, penelantaran, penghinaan secara psikologis. Di masa tuanya dia sakit-sakitan dan merana dan kualat lantaran yang diperbuat laki-laki ini kepada istrinya. Kualat dewe. Mergo nalikane dewe isih jaya melakukan tindakan KDRT. Tindakan KDRT Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 kalau nggak salah. Itu kan ada penelantaran, ada kekerasan psikis, fisik, psikologis, ekonomi dan seterusnya.
kok ono bojo lanang nglakoni tindakan KDRT sing dikhawatirno suul khotimah. Oke, saya ulangi. Manakala ada suami yang durhaka kepada istrinya, menyakiti secara terus-menerus kepada istrinya, yang dikhawatirkan lantaran ini banyak terjadi adalah suul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Sebaliknya, seorang istri yang durhaka kepada suami, dikokon sholat ora gelem, malah dikokon kerja sing halal misale ora gelem, wis dijak nang api ora gelem. Durhaka, seorang istri yang durhaka kepada suaminya dikhawatirkan salah satu hatinya akan menjadi anak yang durhaka. Oke, di suami yang kasar pada istrinya dikhawatirkan di masa tuanya akan suul khotimah, tomeran. Sebaliknya istri yang durhaka kepada suami dikhawatirkan salah satu anaknya akan durhaka juga kepada ayah dan ibunya. Jadi kehidupan rumah tangga adalah kehidupan yang sakral. Ya. Rumah tangga itu adalah proses saling mengisi, ya, mubadal rasa ketersalinan itu tadi, saling memperbaiki, ya, ketika ada masalah cepat menyadari, baik sing lanang muring-muring, sing wedok kudu meneng, sing wedok muring-muring, sing lanang kudu meneng menahan diri. Itu tadi itu kalau pas tantrum baru kemudian bisa diselesaikan dengan elegan gitulah. Penyelesaian yang paling diimpikan oleh pasangan manakala bertengkar itu adalah proses penyelesaian masalah secara elegan. Dan jangan lupa biasanya dalam fase setelah pertengkaran itu, ini penelitian ya, bukan saya yang bilang, libido keduanya apa hormon testosteron atau apa satunya saya lupa ya, itu akan meningkat. Itu bukan saya yang bilang, itu orang-orang kesehatan lah ya. Biasanya ketika habis fase ledakan emosi ini memuncak, maka kemudian juga bisa melahirkan dampak positif, yaitu ada refresh ya secara kejiwaan, sehingga membuat cinta keduanya kembali bersemi mungkin ya. Juga libido juga naik, hormonnya lah macam itu bukan saya yang bilang gitu kan. Oke, Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi haqiqatan majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Fattah, Ya Alim, Ya Razzaq, Ya Karim. Gusti kang mboten dumadi jenengan tetesaken ya Allah keluarga kita sedaya ya Allah minangka keluarga ingkang sakinah mawaddah penuh rahmah ya Allah. Jenengan tetesaken ya Allah keluarga kaula sedaya rencang-rencang kula sedaya niki minangka keluarga ingkang sasakinah keluarganipun baginda Rasulullah kali Sayyidah Khadijah ya Allah. Jenengan tetesaken menang minangka keluarga ingkang mawaddah kados keluarga Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha ya Allah. Jenengan tetesaken ya Allah keluarga ingkang samawat rahmah ya Allah kados keluarganipun Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ingkang nitahaken Nur Muhammad jenengan tetesaken keluarga kita ya Allah minangka keluarga ingkang ayem tentrem sedaya halal ya Allah. Jenengan tetesaken rezeki keluarga kita minangka rezeki ingkang halal ya Allah. Jenengan tetesaken ya Allah putra putri kita sedaya ya Allah minangka dzurriyyah ingkang sholih ya Allah. Ya Ghafur ya Syakur ya Ghafur ya Syakur ya Ghafur ya Syakur. Mugi panjenengan boten kahaken dumateng kita sedaya keolonan kawula sedaya ya Allah dumateng anak putu kula sedaya ya Allah. Jenengan tetesaken kesaenan ingkang kawula lampahi sedaya ya Allah minangka wasilah
minangka wasilah, minangka sarana soleh-solehaipun putra-putri kula sedaya ya Allah. Putra-putri para sedherek kita sedaya niki ya Allah. Kita ngatosaken tiyang-tiyang kang sae sedaya ahli ilmu sedaya Gusti. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Ya Fattah, ya Alim, ya Razak, ya Karim. Jenengan ampun sedaya dosa kawula sedaya Gusti. Jenengan dadosaken rezeki kawula sedaya rezeki minangka rezeki kang halal thayyib ya Allah. Jenengan lancaraken sedaya napa kemawon ingkang sampun dipun niati hajatipun kalian rencang-rencang kalian kawula sedaya Gusti. Jenengan dadosaken ya Allah niki sedaya anak niki anak putu ingkang hikmah damel Islam, hikmah damel ahli sunnah wal jamaah, hikmah datang nahdlatul ulama ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.